Halo semuanya, sebelum video ini dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jason Fonseca dari jurusan Sistem Informasi Binus University. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kak Avi dari jurusan International Business Management Binus University. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Kak Andre dari jurusan Sistem Informasi Binus University. Nah, di dalam video ini, kita akan membahas mulai dari siapa itu Jenderal Besar Sudirman, kehidupan masa kecil, pendidikan, keluarga, masa aktif politik, perjuangan untuk memerdekakan Indonesia, sakit hingga wafat, efek yang dibawakan Jenderal Sudirman kepada Indonesia, dan quotes dari Jenderal Sudirman. Yuk, kita langsung masuk aja ke videonya. Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh besar di antara sedikit orang yang pernah dilahirkan suatu revolusi. Meskipun menderita penyakit paru-paru yang sangat parah, namun semangatnya tidak ada tandingannya. Sudirman merupakan salah satu pembela tanah air. Ia juga adalah salah satu pejuang dan pemimpin teladan bagi bangsa Indonesia. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, serta selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Ia pernah menjadi guru di His Muhammadiyah di Cilacap dan juga giat di Kepanduan Hizbul Wathan. Sudirman masuk di Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat dibentuk, Sudirman kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Ia terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia pada saat berumur 31 tahun. Sudirman merupakan pahlawan pembela kemerdekaan yang tidak peduli akan keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia selalu konsisten dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Sudirman adalah seorang tokoh yang bijaksana, disiplin, dan bertanggung jawab, sekaligus pemberani. Yuk, yang pertama-tama kita masuk dulu ke kehidupan awal Jenderal Besar Sudirman. Sudirman lahir di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga pada tahun 24 Januari 1916 dengan ayahnya yang bernama Karsit Kartawiwarji dan ibunya yang bernama Siem. Ia dilahirkan dengan nama Raden Sudirman. Dan menurut catatan keluarga, nama tersebut dinamai oleh pamannya karena Sudirman lahir pada Minggu Pon di bulan Maulud dalam penanggalan Jawa. Namun, ia lebih banyak tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo yang merupakan seorang camat setelah dia diadopsi. Ayah dan ibu Sudirman merelakan dia diadopsi oleh pamannya karena kondisi keuangan pamannya lebih baik daripada orang tua Sudirman sendiri, sehingga mereka ingin yang terbaik buat anaknya. Tetapi Sudirman tidak diberitahu bahwa ayah kandungnya bukanlah Cokro Sunaryo sampai ia berusia 18 tahun. Setelah pamannya pensiun menjadi seorang camat, Sudirman ikut dengan keluarganya ke Manggisan, Cilacap, di mana eh, tempat tersebut merupakan tempat ia bertumbuh besar. Sudirman dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan, diajarkan etika dan tata krama, kebudayaan Jawa Priai, serta etos kerja dan kesederhanaan wong cilik atau rakyat jelata. Selain itu, Sudirman juga merupakan anak yang taat agama dan selalu sholat tepat waktu, serta juga dapat dipercayai untuk mengumandangkan azan dan ikamah. Pada usia 7 tahun, Sudirman masuk ke sekolah HIS, Hollands Inlandse School, kemudian pindah ke sekolah milik taman siswa pada tahun ketujuhnya bersekolah, lalu berikutnya ia pindah ke sekolah Wirotomo karena sekolah milik taman siswa dianggap pemerintah Belanda sebagai sekolah liar. Setelah lulus, ia kembali belajar di Quick School, sekolah khusus calon guru milik Muhammadiyah pada zaman Hindia Belanda, tapi terpaksa dia harus berhenti karena kekurangan biaya. Oleh karena itu, dia kembali ke Cilacap dan mulai mengajar di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Selanjutnya, setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia pada tahun 1942, perubahan kekuasaan mulai terlihat yang di mana sekolah-sekolah tempat Sudirman mengajar dialih fungsikan menjadi pos militer. Meskipun begitu, Sudirman berusaha melakukan negosiasi dengan pemerintah dan militer Jepang untuk diberikan kesempatan mengajar lagi dan akhirnya berhasil tetapi dengan perlengkapan yang terbatas. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan
Kemudian ia pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas. Setelah ia mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Nah, pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober oleh Panglima Sementara Urip Sumuharjo. Urip Sumuharjo adalah seorang jenderal dan Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Urip, yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir, menjadi Kepala Staf. Sembari menunggu pengangkatan, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman, dan ia akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun berikutnya, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati, yang turut disusun oleh Sudirman. Dan kemudian Perjanjian Renville, yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer 1 kepada Belanda. Dan juga Indonesia harus menarik 35.000 tentara Indonesia. Nah, ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada tahun 1948. Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya. Karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya dikempeskan pada bulan November tahun 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Awalnya, mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tetapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lau. Nah, dari tempat ini, ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan, tapi ia dilarang oleh Presiden Soekarno karena penyakit TBC yang diidapnya kambuh, dan ia akhirnya pensiun dan pindah ke Magelang. Pada 22 Desember 1948, Jenderal Sudirman meninggalkan kota Yogyakarta untuk berperang dengan Belanda. Perang ini dinamakan dengan Masa Agresi Militer Belanda II. Pada saat itu, Jenderal Sudirman sedang mengalami sakit TBC atau tuberkulosis, di mana paru-parunya hanya berfungsi 50%. Oleh karena itu, Jenderal Sudirman selalu ditandu oleh para pengikut setianya selama 8 bulan dan sudah keluar masuk hutan. Di tengah masa agresi militer Belanda II, penyakit paru-paru atau tuberkulosis yang diderita Jenderal Sudirman menjadi semakin parah, sehingga menyebabkan beliau wafat pada 29 Januari 1950 di Magelang pada usia 34 tahun. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Tahukah kalian bahwa Jenderal Sudirman merupakan salah satu jenderal besar di Indonesia? Julukan tersebut disebabkan oleh pengaruh positif Jenderal Sudirman yang berdampak pada perubahan di Indonesia. Nah, maka dari itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa sudah seharusnya menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Jenderal Sudirman melalui sifat-sifatnya, seperti cinta tanah air, taat, dan berbakti kepada kedua orang tua maupun negara, memiliki sifat sopan dan santun, membina persatuan dan kesatuan, serta memiliki semangat juang yang tinggi, disiplin, dan pantang menyerah.
Hal ini juga terbukti pada kalimat-kalimat positif yang sering diucapkan beliau pada saat berperang. Merupakan beberapa kutipan atau quotes dari Jenderal Besar Sudirman. Yang pertama, kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dan rakyat dan bangsanya tidak akan dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Dan yang terakhir, lebih baik dibom atom daripada tidak merdeka 100%. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Nomor 1, apa strategi perang yang digunakan Jenderal Sudirman ketika melawan Belanda? A. Strategi tempur. B. Strategi gerilya. C. Strategi komunikasi. Atau D. Strategi pantang mundur. Nah, jawaban untuk pertanyaan nomor 1 adalah strategi gerilya. Pertanyaan nomor 2. Berawal pada keberangkatan Jenderal Sudirman untuk berperang melawan Belanda pada 22 Desember 1948 dengan kondisi yang sedang sakit parah sehingga membuat para pengikut setianya untuk menandu Jenderal Sudirman selama 8 bulan keluar masuk hutan. Apa sakit yang diderita oleh Jenderal Sudirman? A. Paru-paru. B. Ginjal. C. Lambung. D. Jantung. Jawabannya adalah A. Paru-paru. Pertanyaan nomor 3. Pengaruh positif apa yang dapat kita tiru dari Jenderal Sudirman untuk diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari? A. Cinta tanah air. B. Taat, berbakti, sopan dan santun. C. Pantang menyerah. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Pertanyaan keempat, apa yang dilakukan oleh Sudirman untuk tetap dapat mengajar di Sekolah Dasar Muhammadiyah saat terjadi perubahan kekuasaan yang dilakukan oleh Jepang pada 1942? A. Mengajak militer Jepang untuk bernegosiasi. B. Mengumumkan peperangan. C. Menyerah. Atau D. Memberontak. Jawabannya adalah A. Mengajak militer Jepang untuk bernegosiasi. Sekian penjelasan untuk materi hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Terima kasih.